dipersembahkan oleh Oke Heri, Ya, terima kasih, grazie. Hai Gadget Lover, apa kabar? Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini di sini sudah pasti setiap hari Sabtu jam 8 pagi kita akan membahas mengenai teknologi terbaru. Dan hari ini saya bersama dengan sahabat lama saya yang udah lama gak ketemu juga, ada Dimas Gali, Task Lab Coordinator Majalah Chip. Yes. Nggak salah kan? Nggak salah. Betul banget. Jadi memang kita hari ini janjian di sini di tempat coffee menurut gue one of the best coffee corner in town. Memang itu janjian untuk ngobrol, dan yang membuat saya excited banget, Dimas cerita katanya ada yang namanya Asus Transformers 3 Pro. Pastinya pagi ini kita juga punya berita terbaru seputar teknologi. Ada apa? Updates dari dunia teknologi, let's check it out. Sebagai salah satu produsen notebook terbaik dunia, Asus terus bertransformasi secara teknologi, baik dalam hardware maupun software. Transformasi Asus kali ini muncul dan memanjakan gamer serta komunitas yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat pada pekan lalu. Melalui acara bertajuk Asus Challenge Your City Roadshow 2016, Asus juga berhasil memperkenalkan beragam jenis gadget mutakhir keluaran Asus. Acara ini merupakan sebuah rangkaian roadshow kota ke kota untuk memberikan beragam pengenalan produk kepada komunitas setempat. Adapun produk Asus yang ditawarkan kali ini antara lain Asus ROG, Asus ZenBook 3, ZenBook Flip, Transformer, dan Zenfone 3 Max. Beragam produk ini diperkenalkan dengan keunggulannya masing-masing, seperti Asus ROG dengan kemampuan komputasinya yang luar biasa untuk bermain game, hingga Asus Zenfone 3 Max dengan kemampuan baterai yang tidak ada matinya. Semua bagian dari acara ini merupakan salah satu komitmen Asus untuk selalu mempersembahkan produk-produk yang mumpuni bagi komunitas dan pengguna Asus di Indonesia. Ini sudah menggunakan speaker Hamarkadon dan teknologi Sony Master Premium dari Asus. dipersembahkan oleh Introducing the new Asus Zenfone 3 with low light mode, 32 seconds long exposure and high-speed autofocus. Zenfone 3, built for photography. dipersembahkan oleh Oke Gadget Lover, kita kembali lagi di Techno Lounge. Nah sekarang sudah formasi lengkap nih. Sorry kita ada boys talk dulu sedikit ya. Ini seru banget, Dimas udah nggak sabar bawa ke aku nih Asus Transformers 3 Pro. Dan namanya aku udah excited banget pengen bahas karena sesuai dengan namanya aku penggemar Transformers soalnya. Filmnya atau apanya nih? Apa? Semuanya pokoknya berhubungan dengan Semuanya Transformers, Transformers, termasuk Asus Transformers 3 Pro ini. Nah sekarang sebelum kita bahas, kita akan lihat reviewnya terlebih dahulu. Ini dia review dari Asus Transformers 3 Pro. Let's take a look.
Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan harian, sebagian dari kita membutuhkan notebook, namun sebagian lagi cukup dengan menggunakan tablet. Pasalnya, tablet memang unggul dalam hal portabilitas, tapi kendalanya kemampuan komputasi yang terbatas serta ketiadaan keyboard seringkali membuat tablet jadi kurang optimal. Solusinya, Asus merancang perangkat tablet PC 2-in-1 yang paling powerful yang juga bisa disulap menjadi sebuah notebook. Perangkat tersebut tak lain adalah Asus Transformers 3 Pro yang sejatinya adalah sebuah tablet berukuran 12,6 inci. Meski berupa tablet, ia mampu mengerjakan beban komputasi kelas berat layaknya desktop PC. Ya, Asus Transformers 3 Pro mengawinkan tablet yang ramping dan portable dengan hardware ekstra tinggi untuk hasilkan performa terbaik dengan portabilitas maksimal. Dikatakan memiliki performa terbaik karena Asus menyematkan prosesor kelas atas Intel Core i7 generasi ke-6 yang ditandemkan dengan memori ekstra besar 16 GB serta storage SSD super cepat dan lega hingga 1 TB. Rangkaian hardware tersebut mutlak membuat Asus Transformers 3 Pro layak menyandang gelar tablet 2-in-1 terkencang yang ada saat ini. Menariknya, Asus berhasil menyisipkan hardware tersebut dalam bodi tablet yang super ramping. Bagaimana tidak, Asus Transformers 3 Pro berhasil tampil modis dan trendy dengan balutan magnesium alloy premium. Ketebalannya hanya 0,8 cm, serta bobot ringan hanya 800 gram saja. Yang lebih mengagumkan lagi, dengan bodi tipis yang dimilikinya, ia membawa segala jenis konektivitas yang diperlukan saat ini. Mulai dari port USB 3.0, port Thunderbolt, jack audio 3,5 mm, hingga port HDMI. Sementara untuk pengisian baterai bisa dilakukan melalui port USB Type-C. Proses pengisian baterai bakal berlangsung dengan cepat berkat adanya teknologi fast charging, yakni bisa terisi 60% dalam waktu 50 menit. Selain bisa digunakan secara fleksibel sebagai tablet, Anda juga bisa meningkatkan potensi dan kemampuannya dengan mengubahnya menjadi sebuah notebook. Caranya sangat mudah, yakni dengan memasangkan sebuah docking keyboard fleksibel cukup dengan menempelkannya saja. Selain nyaman, keyboard ini juga disertai backlight. Karenanya, Anda bisa lebih produktif menggunakannya untuk berbagai kebutuhan, seperti mengerjakan file presentasi, office, foto, dan video editing, atau hanya sekedar menonton film favorit. Saat menonton, selain disajikan visual tajam berkat layar LED beresolusi 2880x1920 pixel, Anda juga bakal dimanjakan dengan kualitas speaker menggelegar. Ya, speaker stereo milik Asus Transformers 3 Pro memiliki volume 3,5 kali lebih kencang dari notebook pada umumnya, serta detail karena dirancang dengan teknologi Harman Kardon dan Asus Sonic Master. Agar lebih santai dalam menikmati konten multimedia, pengguna bisa meregangkan layar tablet hingga sudut ekstrim 170 derajat. Hal ini bisa dilakukan karena Asus Transformers 3 Pro dibekali engsel metalik mekanik yang kuat dan fleksibel di sisi belakangnya. Selanjutnya, ia juga sudah mengusung 2 buah kamera layaknya smartphone. Kamera utamanya terletak di belakang dengan resolusi 12 megapiksel. Sementara kamera sekunder terletak di depan beresolusi 2 megapiksel untuk kebutuhan video call ataupun membuka lock screen dengan face recognition. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, ia masih bisa dimaksimalkan jadi lebih baik lagi karena Asus menyediakan 4 macam aksesori pendukung. Yang pertama adalah Asus Pen untuk menunjang kebutuhan di bidang desain. Yang kedua adalah audio pod yang bisa mengantarkan keluaran suara surround virtual 5.1 dari 4 buah speaker yang dimilikinya. Yang ketiga adalah universal dock berupa kotak kecil dengan beragam port seperti USB Type-C, USB 3.0, HDMI, VGA, LAN, hingga card reader. Dan yang terakhir adalah ROG XG Station 2. Aksesori satu ini membawa diskrete GPU NVIDIA GTX 1080 dengan kemampuan gaming 4K dan virtual reality layaknya desktop PC. Oke gadget lover, baru saja kita saksikan tadi review dari Asus Transformers 3 Pro. Tambah penasaran kan? Dim, dari Dimas sendiri nih yang udah biasa pegang gadget gitu. Apa yang menurut Dimas
dari luarnya ya, menarik dari Asus Transformers 3 Pro ini? Ya sebetulnya ini bentuknya emang bener-bener unik ya. Nih kalau gue buka kayak gini nih. Wow. Ya, dia bisa sampai 155 derajat sih ke belakang. Oke. Dari sininya 170. Cool. Ini the world most versatile PC itu klaim dari Asus. Ya. Seberapa versatile Asus Transformers 3 Pro ini? Sebenarnya kita bisa punya banyak version docking ataupun eksternal yang kita bisa sambungkan ke sini. Dan makanya dia bisa jadi PC yang sangat powerful sekali. Misalnya yang pertama, kita bisa sambungkan ke ROG XG Station 2, di mana di port ini kita bisa connect lagi ke misalnya monitor yang 4K, kita bisa connect ke misalnya VR, virtual reality ya, dan banyak banget. Dan di XG Station ini dia bisa menggunakan graphic card sampai yang versi yang terbaru yang 1080, graphic card yang desktop. Jadi makanya dia bisa powerful banget. Bisa dikatakan PC buat gaming juga bisa? Bisa. Jadi dan makanya itu kita bilang selain itu kita juga punya docking ya yang eksternal itu audio port, di mana audio port ini sendiri dia punya quad speaker, dia punya 5,1 channel dan surround sound. Jadi seolah udah kayak kalau misalnya nonton ya video gitu, itu pasti bagus banget. Plus ada lagi universal docking. Kalau seandainya kurang, kita external docking lagi yang which is itu ada tambahan kayak buat LAN, punya VGA port dan bahkan another USB 3 ya dan another SD 3-in-1 SDR card slot gitu. Selain itu tadi kan si touchpadnya itu udah dari kaca gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan itu tanpa menggunakan mouse itu juga enak banget sih. Ya. Dan Asus tuh punya teknologi, jadi dia ada algoritma yang dia bisa membedakan antara palm di sini, telapak tangan atau jari. Jadi kalau dia itu ada telapak tangan, dia tidak akan, kadang-kadang kan bisa kesengaja gitu ya kegeser, nah dia nggak akan gitu, dia ada teknologinya itu. Selain itu sebenarnya banyak sih, misalnya kayak si layarnya ini dia sudah menggunakan 3K, resolusinya 2880 dikali 1920. Kemudian dari sisi colornya itu kita menggunakan 121%, istilahnya itu sRGB, jadi warnanya itu akan lebih vivid kayak gitu. Dan selain itu juga dia itu sangat stylish kalau kita lihat produk ini. Dari desain dari sisi depannya ini dia itu ada dua warna, gold sama grey, titanium grey. Nah, sedangkan keyboardnya sendiri ada 4 warna. Ininya? Iya, ada warna hitam, ya, kemudian agak warna batu gitu, stone. Kemudian yang ini agak abu-abu, satu lagi itu yang agak orange gitu. Ya, agak orange dengan material gitu. yang sama. Iya, betul, dengan material yang sama. Jadi memang itu, maksudnya orangnya juga sekarang kan orang nggak cuma pengen lebih berani lah soal warna. Ya, kan? begitu ya, maksudnya pengen trendy juga gitu ya, tapi functionality-nya juga banyak kayak gitu. Di sini Asus menggunakan teknologi fitur dari Loka. Jadi liquid optimally clear adhesive. Jadi dia itu semacam function dari teknologi adalah untuk membonding antara si LCD dan si kaca tadi supaya mengurangi refleksi misalnya cahaya dan juga kita istilahnya anti glare gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan si 2-in-1 ini Transformers 3 Pro di bawah sinar matahari, outdoor itu gitu ya? Iya, kita nggak usah khawatir karena dia mengurangi refleksi cahaya sampai 68%. Selain itu kita juga punya teknologi namanya True to Live Video. Jadi dia itu bisa mengadjust by pixel. Dan yang ketiga itu kita juga punya teknologi Splendid, di mana Splendid sendiri ada 4 mode, ada 4. Yang pertama normal, kalau kita lihat layar. Terus yang kedua itu adalah eye care, teknologi eye care, dan itu penting banget. Di mana si eye care teknologi ini dia mengurangi warna biru. Nah tentunya di dalam itu juga ada lagi yang lain ya, kayak misalnya kita ada si vivid mode, jadi sama vivid mode itu dia akan membuat by pixel juga warnanya lebih vivid. Ya kemudian kita ada juga manual mode. Manual mode kita bisa adjust screen-nya itu sesuai yang kita mau sampai minus 50 atau lebih dari 50. Plus ini sudah menggunakan speaker Hamarkadon dan teknologi Sony Master Premium dari Asus. Jadi kita benar pikirin dari sisi secara hardware dan juga secara software bagaimana dia bisa menghantarkan suara yang jernih, bagus, bahkan dia sampai 96 dBs. Jadi dia suaranya itu kuat gitu. Dari Mas sendiri, give me your thought about this one. Dari semua functionnya ya. Kalau menurut gue functionnya ini bener-bener keren ya. Dan functionnya ini juga sangat berguna kalau misalkan lo jadi kayak desainer, bahkan lo mungkin DJ,
mungkin lo juga videographer. Yep. Jadi ini emang kayaknya untuk semua orang, termasuk kayak gue nih. Ya. Dan yang paling penting adalah kalau kita punya gadget seperti ini yang lengkap seperti ini kan adalah mengoptimalkan. Kan sayang kita udah punya semuanya punya kemampuan tinggi tapi kita nggak bisa mengoptimalkan. Nah mungkin pas banget nih Dimas nanti habis ini Juliana dan juga Gadget Lover akan kasih tahu kita bagaimana kita bisa mengoptimalkan Asus Transformers 3 Pro ini. Tapi saat lagi jangan kemana-mana, makanya hanya di sini di Techno Lounge. Charge selama 60 menit dia itu bisa sampai 60%. Dipersembahkan oleh Asus Transformer 3 Pro, the world's most versatile PC. Incredible is now. Powered by Intel Core i7 processor. dipersembahkan oleh Alright Gadget Lover, terima kasih Anda masih menyaksikan Techno Lounge. Tadi sebelumnya Juliana udah share banyak banget from A to Z dari Asus Transformers 3 Pro ini. Sebelumnya juga Dimas juga udah share nih bagaimana kita bisa mengoptimalkan, karena ini penting banget. Kita punya notebook, laptop yang canggih seperti ini tapi kita tidak bisa mengoptimalkan. Nah dari Dimas sendiri, dari fungsinya menurut Dimas Asus Transformers 3 Pro ini untuk siapa, bisa digunakan untuk apa aja dan seberapa canggih? Orang ini sekarang kebanyakan pakai notebook dalam hal ini 2-in-1 ya, kita nyebut 2-in-1 ini untuk multimedia. Oke. Nah, multimedia artinya foto, video, dan musik biasanya. Oke. Nah, kebanyakan orang akan menggunakan ini untuk nonton video biasanya. Karena habit orang adalah nonton video di notebook. Dan ini sangat amat mumpuni ya kalau misalkan kita nonton video, kita bawa kemana-mana nonton video di kafe. Kayak gue tadi sebelumnya pengennya nonton gitu. Gue gangguin gitu. Terus habis itu, habis foto-foto tadi, ini kan 13 megapiksel nih kameranya. Habis foto, kita taruh di sini, mau kita edit. Nah, kalau misalnya kita mengedit foto, mengedit video di 2-in-1 ini udah bener-bener mumpuni. Karena speknya udah tinggi juga. Jadi untuk multimedia nggak usah ditanya lagi lah. Ini udah sangat, secara function ini sudah sangat mumpuni sekali. Seberapa mobile? Kalau ngeliat dari habit yang mungkin dari yang biasa Dimas tahu, seberapa mobile ini bisa berfungsi buat user? Gini, ini kan tadi bisa dicopot nih. Ya. Jadi katakanlah kalau misalkan gue manggil taksi online ya. Oke. Kayak pengalaman. Di dalam situ saya nggak usah pakai ini lagi. Langsung aja cabut, terus saya langsung ngetik juga bisa. Oke, Dim. Kalau dari sisi eksekutif nih, para eksekutif. Ini kan semua sekarang membutuhkan work everywhere, dimanapun harus bisa bekerja. Iya. Pendapat lo sendiri? Kalau kita ngomong Jakarta, itu udah pasti ngomong macet. Ya. Nah, kebetulan ini karena ringan dan ini sangat bertenaga, tentu ya para eksekutif udah pasti bisa ngetik di mana aja. Termasuk tadi kayak gue bilang, di dalam taksi kita masih bisa kerja. Gitu. Kalau misalkan habis dari taksi ternyata masih macet, kita bisa ke kafe, kita bisa kerja lagi. Gitu. 2-in-1 ini udah support quick charge. Oh, itu penting. Nah, jadi kalau misalnya kita colok nih, kita charge selama 60 menit, dia itu bisa sampai 60%. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong mobility, pada saat ini udah baterai tinggal sedikit, para eksekutif itu bisa nyolok dulu di satu kafe. Sebentar aja. Sebentar doang.
Belum berjam-jam, habis itu dia bisa melanjutkan perjalanannya ke kantor. Oke, cool. Oke, yang perlu diperhatikan, ini safety juga penting kan. Nah, mobile, sangat mobile, tapi safety juga sangat penting. Sayang kita punya notebook yang bagus, harganya juga kita udah effort gitu, tapi kita nggak safe. Mungkin dari safety-nya apa yang mungkin harus dilakukan kali sama user? Biasanya user jorok ya. User kita. Kita bisa ambil makan, kita ambil makanan, terus kita pegang layarnya, dan itu kadang-kadang akan membuat fungsinya tuh agak-agak tersendat. Oke. Jadi kita bisa mengoperasikannya tuh lebih lebih bersih, lebih hygiene, lebih hygiene gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong kebersihan, biasanya juga ngomong masalah dari hardware ke software, security. Gitu. Oke, tidak hanya luarnya aja gitu ya? Luar, dalamnya juga. Karena sudah menggunakan OS-nya Windows 10, tadi seperti Mbak Juliana bilang, security-nya juga udah pasti bagus gitu. Kebersihan juga bisa kita harus diperhatikan sendiri. Dari dalam pun juga sudah ada tool sendiri yang bisa membersihkan gitu. Oke, ini seberapa penting lihat dari habit masyarakat sekarang nih, gadget atau laptop atau notebook yang mempunyai kemampuan multimedia yang bisa dihubungkan dengan gadget-gadget yang lain. Kebetulan ini selalu terhubung sama ini. Ini saya colok dari sini ke USB, transfer foto, dan ini akan menjadi sebuah workstation saya, tempat saya buat bekerja untuk mengedit foto, untuk mengedit video gitu. Dan saya bisa melakukannya di tempat lain. Nah, kalau misalkan dalam waktu kerja saya ini ketinggalan di rumah, saya mendingan ketinggalan dompet. Jadi semua kerja di situ ya. Semua kerjaan di sini semua gitu. Jadi ini sangat amat portable dan sangat amat ringan sehingga saya nggak usah sakit pinggang kalau mau bawa kemana-mana. Yes, gitu. Itu juga jadi masalah gitu kan. Dan kemampuan juga sudah lengkap lah, nggak perlu dijelaskan banyak lagi. Jadi kayak nggak ada alasan ya, nggak ada alasan lain. Ya harus, gadget lover juga harus beli dengan harga yang mungkin tadi sudah disebutkan sangat affordable dengan kemampuan yang sangat luar biasa dari Asus Transformers 3 Pro ini. Thank you, Dim, thank you banget. Juliana, terima kasih banyak. Ya, dan thank you banget. Seperti biasa di setiap episode Techno Lounge kita punya satu hadiah buat gadget lover, yaitu sebuah Asus Zenfone 3. Nah tadi sebelumnya Juliana udah share from A to Z mengenai Asus Transformers 3 Pro ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa Asus Transformers 3 Pro ini disebut sebagai the world most versatile PC? Nah kirimkan jawaban selengkap mungkin, sekreatif mungkin, boleh lewat teks, lewat video juga boleh, langsung aja di-mention ke Twitter di @metro_tv dan juga ke @asus_indonesia. Dan di sana ada banyak sekali info mengenai Asus dan produk-produknya. Dan pasti kita juga punya kuis harian nih. Kita punya satu Asus Zen Power yaitu power bank dan itu juga ada kuisnya. Jadi sekali lagi di follow aja @metro_tv dan juga @asus_indonesia. Dan nanti di akhir program kita akan umumkan pemenang kuis dari minggu lalu. Alright, kalau begitu kita pamit. Sekali lagi saya Beka Syafani. Kita akan berjumpa minggu depan setiap pagi jam 8 pagi hanya di Metro TV, pastinya hanya di Techno Lounge. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Asus Zenfone 3 has high-speed continuous autofocus function that allows you to take crystal clear pictures on moving objects.